Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia dan kita akan membahas terkait dengan sektor industri halal di Indonesia. Sejauh mana sih momentum Ramadan lagi-lagi diharapkan bisa menjadi booster bagi pengembangan dan juga pertumbuhan industri yang berbasis syariah ataupun halal di Indonesia. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, momen Ramadan dan Lebaran menjadi berkah bagi industri halal di dalam negeri. Permintaan masyarakat terhadap produk halal meningkat di bulan suci dan sektor yang mengalami permintaan meningkat diantaranya adalah makanan dan minuman, kemudian kosmetik, pariwisata, perbankan dan juga fashion. Momen Ramadan dan Lebaran menjadi berkah bagi industri halal dalam negeri. Permintaan masyarakat terhadap produk halal meningkat di bulan suci ini. Sektor yang mengalami permintaan meningkat diantaranya makanan dan minuman, kosmetik, pariwisata, perbankan, dan fashion. Adapun beberapa faktor industri halal mengalami peningkatan yakni karena umat Islam tidak makan dan minum pada siang hari. Terjadi peningkatan signifikan dalam permintaan produk makanan halal, terutama pada waktu makan malam yang dikenal dengan istilah buka puasa. Kondisi itu menyebabkan peningkatan penjualan makanan halal seperti lauk pauk, gorengan, dan kue-kue, serta berbagai jenis minuman yang menyebabkan peningkatan konsumsi selama Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya dalam setahun. Selain itu, perpanjangan jam belanja, banyak bisnis khususnya di negara-negara mayoritas muslim memperpanjang jam belanja mereka hingga larut malam untuk mengimbangi penurunan penjualan di siang hari. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membeli produk halal selama jam kerja yang diperpanjang sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan penjualan berbagai pengecer dan produsen halal. Selanjutnya, masyarakat fokus pada produk halal. Selama bulan Ramadan terdapat peningkatan kesadaran dan permintaan terhadap produk halal. Karena konsumen berupaya memastikan bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi memenuhi persyaratan halal yang ketat. Permintaan produk halal yang didorong oleh konsumen ini dapat mendorong perusahaan untuk mematuhi standar halal yang dapat menguntungkan industri halal secara keseluruhan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Ramadan Momentum Kembangkan Industri Halal, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Helma Agustiawan. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia APPHI. Halo, selamat pagi Pak Helma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga ini Pak Helma. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bicara mengenai momentum Ramadan, banyak sekali industri yang berharap momentum ini benar-benar bisa meningkatkan kinerja, produksi, kemudian termasuk juga angka penjualan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana sih sebenarnya kondisi dari industri halal saat ini di tanah air ini Pak Helma? Silakan. Baik, terima kasih Mas Pras, para pemirsa iNews, IDX Channel ya yang sekarang hadir, yang juga menonton. Ini memang tadi seperti disampaikan di dalam video awal ya, ini sangat baik sekali momentum Ramadan ini konsumsi masyarakat meningkat gitu ya, khususnya untuk produk-produk yang dikonsumsi secara langsung. Sampaikan bahkan ada gorengan gitu ya. Meskipun berbukalah dengan yang manis, tapi berbukalah dengan gorengan itu menjadi kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita lihat update terkait dengan kondisi industri halal nasional, kalau kita bisa lihat dari mulai informasi terkait dengan sertifikasi halal ya, produk yang telah tersertifikasi halal per 27 Maret 2024 nih Mas Pras yang terbaru ya, per kemarin, itu sudah ada 4.159.653 produk yang sudah tersertifikasi. Lalu juga ada diantaranya 4 juta tersebut 2.386.759 itu sertifikasi halalnya dengan metode declare. Yang tadi untuk para pelaku usaha mikro, kalau yang beli gorengan gitu ya, sop buah dan sebagainya, ini yang masuk ke dalam skema-skema self declare untuk usaha mikro. Nah, lalu juga di sisi lain untuk mendorong sertifikasi halal, alhamdulillah sekarang sudah banyak juga pemerintah sudah mendorong pendirian LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Ada 69 dengan 6 LPH level yang utama, seperti mungkin kita sama-sama ketahui ada LPH MUI, ada Sukovindo, ada Survei Indonesia, ada beberapa lembaga yang lain. Lalu juga ada 63 LPH
Lalu untuk pendamping halal sekarang sudah ada 10.494. Ini tentu pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya. Jadi pendampingi ya. Yang selanjutnya sekarang untuk tadi metode yang saya declare untuk pelaku usaha mikro sekarang sudah ada 240 lembaga pemeriksa halal atau LPGH, lembaga pendamping PPH. Nah, ini sudah ada cukup banyak instrumen-instrumen yang ada di daerah untuk membantu sertifikasi halal. Itu dari sisi sertifikasi halal. Lalu sekarang kita banyak mengkonsumsi yang Ya, halo. ayam. Iya. Sekarang di Indonesia dari Ya, Pak Helma. Ya, kami informasikan Pak terkait dengan jaringan nampaknya kita ada kendala begitu bahwa memang tadi ada beberapa hal yang disampaikan begitu bahwa self declare ini menjadi alternatif ataupun salah satu solusi juga begitu ya bagi pelaku usaha mikro khususnya begitu yang memiliki keterbatasan dalam hal entah itu waktu untuk melakukan pengurusan dan lain-lain. Tapi kita lihat dan kita akan bahas lebih jauh lagi sebenarnya permintaan tuh meningkat nggak sih selama ini dari sisi produk halal di Indonesia. Tapi tahan lagi jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar, pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan sektor fashion secara musiman muslim begitu ya, di global begitu. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, di tahun 2022 untuk fashion muslim global pertumbuhannya sekitar 9,34%. Namun di tahun 2023 justru tumbuh negatif, minus 1,69%. Dan berikutnya untuk perkembangan industri keuangan syariah global, di tahun 2022 tercatat 4,5 triliun dolar Amerika. Sementara di tahun 2027 proyeksinya meningkat menjadi 6,7 triliun dolar Amerika Serikat. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Helma Agustiawan. Dia adalah Sekjen Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia. Ya, Pak Helma, kita akan lanjutkan kembali kalau kita bicara mengenai beberapa hal. Tadi poin yang sempat Anda sampaikan ini menarik ya. Ada berbagai kebijakan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah begitu di mana untuk mendorong lagi perkembangan industri halal di Indonesia. Dan self declare tadi apakah benar-benar akhirnya menjadi solusi juga nih yang diharapkan dari pelaku-pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang memang berbasis produk halal? Ya betul Mas Pras, terkait dengan kebijakan self declare ini juga betulnya malah banyak dipelajari oleh negara-negara lain ya akhirnya. Kenapa? Karena mempermudah para pelaku usaha khususnya mikro ya yang sektor non formal gitu ya dengan sertifikasi halal. Tadi menambahkan sedikit lagi informasi ya, tadi disampaikan bahwa dari 565 RPH ya kita itu salah satu titik kritisnya kita di hulunya rumah potong hewan ruminansia dari 565 kita sudah 14% yang sudah punya NKV atau nomor keterangan veteriner, dan juga dari 313 rumah potong unggas di seluruh Indonesia 52%-nya sudah punya sertifikasi halal. Ini yang sama-sama kita dorong juga ya dari asosiasi, bagaimana mendorong pemerintah untuk mensertifikasi segera ya RPH-nya kaitannya karena ini sangat hulu ya. Jadi para pelaku usaha di hilir, ini para pelaku usaha mikro ini akan terbantu pada saat hulunya sudah sertifikasi halal, akan lebih mudah. Sehingga ini kebijakan yang perlu didorong dan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri ya, perlu kolaborasi antar sesama stakeholder. Lalu selanjutnya tadi yang menarik juga disampaikan oleh Mas Pras ya, kaitannya dengan pertumbuhan di sektor-sektor spesifik ya fashion tadi. Ini juga kalau kita lihat di dalam beberapa report tahun lalu 2023 di periode Ramadan itu terjadi peningkatan transaksi ya penjualan kurang lebih sekitar 19% tahun lalu ya. Kita berharap tahun ini di beberapa sektor khususnya di makanan minuman kami berharap sih bisa sampai 20-30% ya. Kaitannya untuk produk yang dikonsumsi saat buka puasa atau sahur gitu. Baik, Pak Itu Helma. yang mungkin beberapa sektor. Ya, tapi kalau Anda lihat sendiri dari sisi peningkatan permintaan untuk produk-produk halal sendiri di masyarakat ini trennya naik terus atau tidak sih sebenarnya? Sehingga ini akhirnya menjadi concern kita untuk
bisa memenuhi demand tadi begitu. Betul. Kalau kita lihat dari laporan KEXI ya yang dikeluarkan oleh DEXBI Bank Indonesia ya, memang alhamdulillah ya terjadi peningkatan literasi ekonomi syariah tahun 2023. Memang peningkatannya belum banyak ya, hanya 4,71%. Sehingga tahun 2023 itu indeks literasi ekonomi syariah itu sekitar 28,01. Memang masih di bawah 50% ya. Memang dan itu kami juga mendorong dan itu sudah beberapa kali distatement oleh Pak Wapres sebagai ketua harian KNEKS ya, bagaimana agar literasi ekonomi syariah itu meningkat sampai 50% ya sampai tahun 2025. Nah ini pada saat literasinya ini meningkat, harapannya kesadaran penggunaan produk halal itu meningkat. Memang saat ini sudah meningkat tapi belum menggembirakan. Peningkatannya masih minim. Memang ini harus kolaborasi bersama, termasuk dengan media nih, dengan IDX Channel gitu, yang punya concern terhadap industri halal. Baik, nah sektor-sektor apa saja yang berpotensi mungkin untuk kita boost begitu atau kita dorong lebih cepat lagi akhirnya bisa menjadi leading sector begitu untuk industri halal? Atau fashion saja kah? Atau sebenarnya ada beberapa jenis usaha lainnya? Terima kasih Mas Pras. Ini ya tahun 2023 di bulan Ramadan ya, ada beberapa sektor yang di fast moving produk-produk yang punya potensi dikembangkan itu terkait dengan makanan minuman. Lalu hubungannya dengan kesehatan ya, farmasi, lalu kosmetik, lalu juga perbankan tadi sudah di-mention ya, dan juga fashion. Kami berharap sebetulnya dari sisi makanan minuman ya, yang mengkonsumsi lebih ya, biasanya kita minim mengkonsumsi atau jajan gitu ya, akhirnya di bulan Ramadan ini meningkat. Nah, harapannya 20-30% meningkat untuk makanan minuman di bulan Ramadan. Untuk farmasi ya, kita sama-sama ketahui ya, produk kesehatan dan suplemen, apalagi di dalam perubahan cuaca ini juga kami berharap bisa tumbuh 15-20%. Di sektor kosmetik juga sama, di khususnya perawatan kulit dan wajah ya, berdasarkan tahun lalu ini di e-commerce sales growth-nya itu sampai 20% di sektor kosmetik. Nah, sehingga kami berharap juga tahun ini di bulan Ramadan ini bisa peningkatan 10-15% di luar bulan Ramadan. Baik, itu dia beberapa poin ataupun beberapa sektor usaha begitu di industri syariah ataupun berbasis halal ini yang berpotensi untuk bisa mendorong kinerja industri secara keseluruhan. Tadi ada makanan minuman, farmasi, kosmetik, perbankan, juga fashion. Nah, kalau kita bicara mengenai produsennya sendiri bagaimana untuk memenuhi kaidah-kaidah halal tadi begitu terkait dengan produk-produk yang Anda sampaikan tadi, apakah sudah cukup paham begitu bahwa memang benar-benar sudah pure halal dan sudah memiliki sertifikatnya juga ini, Pak Helma? Ya, nah ini yang memang perlu kita sama-sama dorong ya, dengan salah satunya pentahapan mandatori halal ya. Kan tahun ini 17 Oktober 2024 minuman itu wajib halal ya Mas Pras ya. Sehingga ini yang sama-sama kita dorong para pelaku usaha, khususnya juga kami di APPHI di asosiasi mendorong para pelaku usaha di sektor makanan minuman dulu untuk melakukan sertifikasi halalnya, karena ini akan menjadi mandatori halal. Sehingga apabila mereka tidak memiliki sertifikasi halal, itu akan memiliki konsekuensi gitu ya ke depannya, baik itu konsekuensi yang langsung maupun juga konsekuensi hukum gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang produk-produk yang di sektor lainnya seperti di sektor fashion, kosmetik, obat-obatan, itu tahapannya di 2026 sampai 2029. Nah, harapannya sebetulnya dengan mendorongnya aturan ini juga akan mendorong para pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya. Di sisi lain sebetulnya para pelaku usaha yang tadi disampaikan Mas Pras juga punya kesadaran yang tinggi. Contoh misalnya untuk beberapa produk, contoh ada satu brand yang memiliki sekarang sertifikasi halal untuk kulit. Nah, itu kulit yang masuk ke sektor fashion. Nah, itu sudah mensertifikasi halal padahal belum ada aturannya. Ada juga misalnya kulkas sudah mensertifikasi halal padahal belum ada aturannya. Begitupun ada juga spray gitu ya, atau kain ihram gitu ya, ada sekarang kain halal. Nah, itu juga mensertifikasi halal tanpa belum ada aturannya. Ini inovasi-inovasi yang memang perlu kita dorong sama-sama, sehingga nanti sebenarnya pada saat aturannya diberlakukan, para pelaku usaha sudah siap. Jadi sudah banyak contoh-contoh pelaku usaha yang menginovasikan produknya dengan nilai tambah di sektor industri halal.
Baik, jadi jemput bola dulu lah ya dari pelaku usahanya sendiri begitu ya. Sebelum ada aturan justru kita sudah Ya, betul. melakukan sertifikasi halal begitu. Dan ini memberi jaminan juga ya, kepastian, kenyamanan, keamanan juga masyarakat begitu untuk mengkonsumsi Betul. produk-produk yang ditawarkan. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini begitu, sebenarnya tantangan dari industri halal sendiri itu sekarang mungkin bottleneck-nya di bagian yang mana nih, Pak Helma? Ya, ada beberapa tantangan mungkin ya kaitannya dengan proses sertifikasi halal diantaranya gitu ya. Oke. Terkait dengan isu yang masalah kecepatan gitu ya. Sekarang sudah dengan sistemasi pemerintah sudah mulai bagus. Memang ada beberapa kendala yang terkait dengan kecepatan proses sertifikasi halal. Yang kedua juga ada hubungannya dengan biaya gitu ya. Nah, ini Oke. para pelaku usaha dari mulai yang kelasnya ultra mikro bahkan yang sampai besar ini juga terkait dengan biaya ini terjadi kendala. Kalau usaha yang besar mungkin mereka bisa sudah punya metode perhitungan sehingga bisa dibebankan kepada produk gitu. Tapi untuk para pelaku usaha yang sektornya mikro bahkan ultra mikro itu menjadi kesulitan karena mereka tidak membebankan itu ya ke dalam produknya sehingga itu menjadi terasa menjadi beban untuk mereka gitu ya. Lalu kaitannya dengan sumber baku gitu ya. Ini sumber bahan baku juga menjadi hal yang krusial ya. Contoh misalnya pelaku usaha mereka membeli bahan bakunya di pasar Oke. dengan bulk gitu ya, belinya dengan eceran. Iya. Itu tidak ada sertifikasi halal sehingga pada saat proses traceability sertifikasi halalnya agak kesulitan. Yang kedua terkait dengan proses produksi ya. Ini juga memastikan bahwa memisahkan antara proses sampai ke penyimpanan produk halal ini juga perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha. Bahkan ada salah satu marketplace Ya. yang sangat concern di dalam logistik dan juga penyimpanannya terkait dengan proses produksi. Oke. Lalu juga kaitannya dengan kesadaran konsumen. Nah, ini yang perlu sama-sama kita dorong. Bagaimana kita mendorong edukasi konsumen agar lebih cerdas lagi memilih produk halal dan bagaimana mengidentifikasi produk. Misalnya kita mau makan di satu restoran gitu ya, kira-kira bagaimana apakah itu sudah halal atau belum itu bisa cek online gitu ya. Nah itu dia, Lalu yang informasi-informasi ya. untuk masyarakat sendiri untuk bisa mendapatkan kepastian bahwa produk yang mereka akan beli, mereka yang akan konsumsi ini sudah bersertifikat halal, begitu itu bagaimana? Dan Ya. peran dari asosiasi sendiri seperti apa? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Helma, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, semakin menarik kalau kita berbincang mengenai industri halal, di mana momentum dari Ramadan ini benar-benar diharapkan bisa mendorong lagi kinerja, produksi, dan juga penjualannya. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Helma Agustiawan, Sekjen dari APPHI. Ya, Pak Helma, tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai edukasi masyarakat. Meskipun Anda sebelumnya menyampaikan bahwa permintaannya, kesadaran masyarakat untuk produk halal juga semakin meningkat. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara membedakan? Apakah kita hanya berpatokan saja kepada satu lokasi, satu produk yang sudah memiliki sertifikat halal itu cukupkah? Atau kita harus mencari lebih tahu lagi komponen-komponen apa saja yang di dalamnya yang masuk kategori dalam produk halal yang mereka tawarkan kepada konsumen? Ya, sebetulnya kalau untuk pengecekan sertifikasi halal itu bisa ke website dari yang sudah dikembangkan oleh BPJPH ya, ada website Si Halal namanya. Oke. Kita bisa cek juga terkait dengan sertifikasi halal di website tersebut. Apakah resto ini sudah sertifikasi halal atau belum? Atau misalnya produknya gitu ya, makanannya sudah sertifikasi halal atau belum, itu bisa dicek di situ. Nah, tapi memang perlu kesadaran masyarakat yang lebih tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa perlu kecerdasan masyarakat dalam hal pertama memilih sertifikasi halal, yang kedua terkait dengan proses yang lainnya. Contoh misalnya kita perlu juga memberikan awareness kepada masyarakat untuk mau bertanya gitu ya. Oke. Contoh misalnya kalau kita datang ke pelaku usaha mikro, misalnya kita makan ayam bakar misalnya gitu ya. Iya. Dimiliki oleh Pak Haji, sudah ada logo halalnya, meskipun halalnya halal yang masih manual ya, belum logo halal yang terstandarisasi dengan ada nomor registrasinya. Oke. Kita harus bertanya gitu, karena misalnya produknya ayamnya bisa jadi disembelih dengan cara yang baik, semua bumbu-bumbunya halal gitu ya. Oke. Tapi bisa jadi misalnya karena ayam bakar itu ada oles-olesnya, nah ternyata alat olesnya itu bahan kuasnya dari bulu babi misalnya gitu. Iya. Nah itu jatuhnya bisa bisa jadi non halal gitu. Nah sehingga sebetulnya ada sisi pertama pelaku usahanya harus
Kenapa harus disertifikasi halal? Supaya meyakinkan bagi dirinya bahwa mereka memproduksi produk-produk halal. Untuk konsumen, mereka harus punya juga keberanian untuk bertanya, jangan malu gitu, jangan sungkan. Iya, Ini iya. udah sertifikasi halal atau belum, prosesnya seperti apa gitu. Ini pada saat konsumen bertanya kepada pelaku usaha, maka pelaku usaha juga akan terdorong, wah saya banyak ditanya nih. Ya, jadi menjadi awareness juga untuk produsen. Jadi dua Oke. sisi ya, antara supply and demand-nya memang harus didorong edukasinya terkait dengan sertifikasi halal ini, Oh, Mas ya itu Pras. dia, betul. Nah, posisi dari asosiasi sendiri bagaimana nih? Sehingga tadi kesadaran dari produsennya bahwa semua produk yang mereka gunakan untuk memproses produksi ini sudah dijamin kehalalannya. Kemudian masyarakat juga didorong untuk lebih aktif lagi, mungkin bertanya lah seperti apa sih, apakah benar-benar halal nih apa yang mereka konsumsi misalnya begitu, Pak. Ya, ya betul, memang ada beberapa upaya-upaya yang sudah kami lakukan ya sebagai Ya, asosiasi. Yang pertama misalnya kita selalu mendorong edukasi dan literasi baik itu melalui sosial media maupun kami berkomunikasi dengan organisasi keagamaan kalau kerjasama untuk bagaimana organisasi-organisasi keagamaan dalam menyampaikan itu tidak hanya terkait dengan yang hal-hal berhubungan dengan agamanya saja gitu atau dengan oke. akhlaknya saja, tapi juga bagaimana perilaku mengkonsumsi. Apa mungkin konsumsinya di situ adalah salah satunya halal. Iya, iya, Karena iya. dari hal itu muncul keberkahan gitu. Itu yang harus kita dorong. Lalu Betul. selanjutnya juga ini seperti dengan idea channel yang selalu konsisten mendorong terkait dengan industri halal. Lalu kaitannya dengan sertifikasi halal ya, kita perlu juga mendorong pemerintah untuk selalu memperkuat lembaga yang semakin terpercaya ya. Contoh misalnya ada Ya, beberapa kasus sebelumnya ya terjadi banyak produk-produk yang ternyata memang produknya bisa jadi halal, tapi dia punya penamaan yang tidak sesuai dengan standar kehalalan misalnya gitu iya, ya. iya. Dari penamaan contoh misalnya nama-nama yang kurang pas lah gitu ya untuk produk-produk yang halal ini. Lalu terkait dengan informasi ya tadi ya kita diskusi sama-sama. Kalau bisa informasi itu yang mudah diakses ya, mudah diakses, tidak lambat dan sebagainya, itu juga kita dorong pada saat kami komunikasi dengan pemerintah. Lalu juga perubahan pikir konsumen ini yang perlu kita dorong dengan tadi ya, tidak hanya konsumen tapi juga produsen. Sehingga beberapa upaya seperti edukasi dan kampanye kita selalu lakukan. Lalu juga mendorong sertifikasi halal, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, kerjasama dengan komunitas dan lembaga keagamaan. Tadi ya kami mendorong bagaimana mereka punya aktivitas-aktivitas atau ceramah yang dilakukan itu kaitannya dengan perilaku konsumsi terkait dengan halal. Lalu sosial Oke. media, keterlibatan industri dan pemerintah ini sangat penting ini ya, sehingga semakin snowball efeknya akan semakin besar pada saat pemerintah mendorong regulasi dan juga Iya. industri punya keterkaitan dan manfaat terhadap regulasi tersebut. Oke, Pak Helwan, ini menarik. Ada laporan dari KEKSI begitu dari sektor unggulan halal value chain mengalami pertumbuhan pada tahun 2023 3,93% secara tahunan nih. Tapi menurun ini kalau kita lihat dibandingkan dengan sebelumnya 5,53% di tahun sebelumnya. Anda melihat bagaimana? Apa yang tengah terjadi begitu dari value chain untuk industri halal sendiri? Betul, ini berdasarkan informasi dari KEKSI tadi ya dan Ya, juga diskusi sama teman-teman di Nasional Ekonomi Pembangunan Syariah bahwa memang pertumbuhan di sektor halal value chain tahun 2023 itu didorong oleh sektor pariwisata ramah muslim. Mungkin oke. kita sama-sama ketahui ya beberapa event nasional gitu maupun internasional itu diadakan tahun lalu. Dan ini pulih ya bertahap karena setelah pandemi 2 tahun terakhir. Nah ini juga indikasinya dilihat dari naiknya peringkat Indonesia di laporan Global Muslim Travel Index ya atau GMTI. Tahun 2022 kita di peringkat keempat dan Oke. tahun lalu di 2023 kita peringkat pertama. Nah pertumbuhan ini juga tidak lepas dari meningkatnya jumlah sertifikasi halal produk makan minuman sehingga banyak turis kita baik itu dari yang terdekat Malaysia, Singapura maupun dari Timur Tengah semakin nyaman ya pada saat dia makan street food lah gitu ya Ya. biasanya sehingga udah sertifikasi halal. Lalu juga terkait dengan sektor yang lain seperti fashion muslim itu juga tercenderung agak tertahan ya karena tren perlambatan kinerja fashion di sektor di global. Tapi di sisi lain tadi ada beberapa faktor misalnya di eksternal ya itu terjadi pertumbuhan perlambatan ya di negara-negara mitra dagang kita atau juga fluktuasi berhubungan dengan nilai mata uang dan juga ketidakpastian geopolitik itu juga menjadi hal yang menjadi challenge ya. Sementara di internalnya kita terkait dengan regulasi yang semakin ketat dan juga perubahan insentif fiskal ini juga akan mempengaruhi. Di sisi lain terkait dengan persaingan pasar, nah ketatnya persaingan pasar di halal value chain ya, tidak hanya dari negara-negara muslim bahkan dari negara non muslim ya.
juga menjadi pendorong ya terkait dengan pelambatan tadi. Sehingga yang lainnya yang perlu kita dorong terkait dengan perubahan selera konsumen ya, bagaimana merubah pola konsumsi dari preferensi konsumen terhadap produk yang bersertifikasi halal, aman dan sehat. Lalu yang terkait dengan faktor di perusahaan sendiri ya terkait dengan inovasi gitu ya, semakin efektif manajemen dalam juga rantai pasok, ini yang menjadi kendala-kendala yang menjadi penyebab pertumbuhan di sektor unggulan HBC mengalami penurunan. Berarti memang kita harus terus meningkatkan lagi awareness kita begitu ya, kesadaran semua pihak, pemerintah, pelaku usaha, masyarakatnya sendiri begitu untuk perkembangan industri halal dan bagaimana dukungan-dukungan dari sisi kebijakan tentu juga diharapkan ya oleh banyak para pelaku di industri halal Indonesia. Baik, Pak Helma, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Maju terus Pak untuk industri halal Indonesia dan sampai berjumpa kembali. Amin. Sampai jumpa kembali dan salam sehat Pak. Baik pemirsa. Sukses Edexana, makin berkah. Ya, dan pemirsa jangan berani dari tempat Anda. Kami akan segera kembali tentunya dengan tema menarik lainnya. Kuota Haji 2024 terbanyak sepanjang sejarah.